Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen kita, Bapak Dr. Asmenri, SAG MPD. Yang saya hormati rekan-rekan MPIA yang hadir pada malam hari ini untuk mengikuti diskusi kita. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut saja. Pada malam hari ini judul makalah kami yaitunya Produk Supervisi Pendidikan. Adapun nanti pada makalah tersebut ada bab 1 sebagai pendahuluan, bab 2 sebagai pembahasan, dan bab 3 sebagai penutup nantinya. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin Bapak dan Ibu silakan dilihat pada makalah yang telah kami kirimkan tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, pada saat sekarang ini kita mulai yaitu tentang perkembangan kurikulum. Di sini ada pengertian dari perkembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan pembuatan kurikulum. Melalui pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan, sehingga kurikulum yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan ajar dan acuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan dari pengembangan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum sebagaimana dikemukakan oleh para ahli pendidikan adalah untuk mengembangkan proses dinamis yang dapat menjawab tuntutan perubahan karakter pemerintah dan umum. Hasilnya relatif berjangka panjang dan sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional. Sesuai juga dengan fungsinya, kurikulum juga merupakan kriteria yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Sehingga kurikulum benar-benar harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika penduduk atau masyarakat. Sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya kita akan masuk kepada sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sepanjang sejarah sebelum kemerdekaan, kurikulum acap kali dipakai menjadi instrumen politik pemerintah. Misalnya saat Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda dan Jepang, kurikulum wajib disesuaikan dengan menggunakan kepentingan politik kedua negara. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum sekolah dimodifikasi dan diubah sesuai dengan menggunakan kepentingan politik bangsa Indonesia sendiri. Dari nilai-nilai luhur bangsa yang mencerminkan warga Indonesia. Sejarah kemerdekaan kurikulum pendidikan nasional diubah dalam tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, 2020, dan baru-baru ini tahun 2022. Perubahan tadi adalah dampak logis menurut perubahan politik pada sistem sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi pada kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Selama 70 tahun semenjak Indonesia merdeka, sudah terjadi 13 kali perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Adapun perubahan kurikulum di Indonesia
Sepanjang sejarahnya, sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional mengalami perubahan pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1999, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, kurikulum sebagai rencana penting pendidikan harus dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan sosial. Semua kurikulum nasional didasarkan pada landasan yang sama, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi berbeda dengan penekanannya pada tujuan pendidikan dan penekanan untuk mencapainya. Kurikulum tersebut mungkin dapat kita jelaskan di sini. Yang pertama tadi itu adalah kurikulum rencana pembelajaran, namanya tahun 1947 sampai dengan tahun 1968 digunakan. Kemudian pada tahun 1964 tersebut kita juga menggunakan yang namanya kurikulum rencana pendidikan. Kemudian ada kurikulum yang di tahun 1968 itu tadi, kurikulum di tahun 1975. Kemudian ada kurikulum di tahun 1984, kemudian kurikulum di tahun 1984 itu tadi telah kami sebutkan. Kemudian pada tahun 2004 itu ada yang namanya kurikulum berbasis kompetensi, atau istilahnya lebih sering disebut orang dengan KBK 2004. Kemudian ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang ada pada tahun 2006. Kemudian ada kurikulum Kutilas atau kurikulum 13 tahun 2013 tersebut. Kemudian ada kurikulum Prototipe pada tahun 2020. Dan yang terbaru kurikulum Merdeka pada tahun 2021 ini. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Kemudian peningkatan instrumen supervisi. Konsep dasar instrumen menurut Permendiknas RI nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, bahwa pada kompetensi akademik supervisi dalam rangka peningkatan profesionalisme guru dengan melakukan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan teknik supervisi yang tepat dan menindaklanjuti hasil dari supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dari kegiatan supervisi tersebut. Kemudian, apa pengertian dari supervisi itu sendiri? Menurut Profesor Dr. Fit Suhertian mengatakan bahwa supervisi adalah suatu upaya memberikan layanan kepada guru baik secara individu maupun kelompok untuk meningkatkan pengajaran. Menurutnya, kata kunci dari supervisi adalah memberikan pelayanan dan bantuan kepada para guru tersebut. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Kemudian langkah-langkah penyusunan instrumen supervisi. Setidaknya ada dua cara untuk mengembangkan instrumen atau alat ukur yang akan kita gunakan. Ada yang dikembangkan sendiri dan ada yang diadaptasi. Sehubungan dengan pengembangan alat supervisi sekolah, untuk menunjang bidang administrasi sekolah, pengawas dapat mengembangkan alat supervisi itu sendiri. Sehingga
jika sebuah sekolah membuat sendiri alat supervisi atau instrumen supervisi tersebut, mereka dapat mengukur sampai mana kemampuan yang harus diukurnya, sehingga hasil yang didapat pun nantinya akan lebih maksimal dibandingkan kita menggunakan instrumen atau alat ukur yang kita ambil dari orang lain. Kemudian adapun ruang lingkupnya dari program supervisi tersebut adalah menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994, kegiatan-kegiatan tersebut minimal meliputi apa yang sedang dilakukan, bagaimana menggambarkan apa yang dapat dilakukan. Namun, meskipun tidak ada standar tunggal dalam hal ini, semakin rinci dan operasional programnya, semakin mudah membantu manajer dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakannya tersebut dalam supervisi. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya penyusunan program supervisi pendidikan dapat dilakukan dengan hal berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, merumuskan cara-cara dari pemecahan masalah. Yang keempat, implementasi pemecahan masalahnya seperti apa. Kemudian adanya evaluasi dan tindak lanjutnya. Berikut adanya program yang akan dilakukan oleh supervisor berdasarkan evaluasi dan tindak lanjut yang didapat itu tadi. Kemudian adanya analisis kompetensi guru. Berikutnya mengali dan mengembangkan proses pembelajaran. Kemudian melakukan pembinaan guru preventif dan kuratif. Kemudian hubungan masyarakat dan analisis kebutuhan daerah. Kemudian mengembangkan kurikulum lokal. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk pada materi konsolidasi dengan masyarakat. Untuk mendapatkan berbagai kegiatan dalam rangka hubungan sekolah dan masyarakat dengan efektif, maka pihak sekolah haruslah mempelajari dan memahami situasi dan kondisi serta karakteristik yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat dengan memahami perbedaan dan karakteristik isi dari lingkungan tersebut, baik itu dalam bidang sosialnya maupun ekonomi. Sekolah harus dapat mengadaptasi kegiatan-kegiatannya dalam usaha melaksanakan kerjasama antara sekolah dan masyarakat sesuai dengan pendapat Sudadi tahun 2021. Baik Bapak dan Ibu, dan terima kasih. Itulah hasil paparan makalah saya pada hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu saya memahami dan mengetahui bahwasanya pada makalah ini banyak kekurangan-kekurangan pada poin-poin kami tersebut. Mungkin Bapak dan Ibu agar lebih jelasnya silakan dibaca makalah yang telah kita bagikan tersebut. Di sini kami juga minta kepada Bapak dan Ibu untuk kita saling berbagi agar diskusi kita pada malam hari ini bermakna. Kemudian juga masukan-masukan dari Bapak dan Ibu serta sarannya juga sangat kami butuhkan demi kesempurnaan dari makalah yang kami buat ini. Kemudian Bapak dan Ibu mohon maaf jika ada kata dan tindakan kami yang kurang berkenan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.